Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira, amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, seiman, sekeyakinan, rahimahumullah. Semoga Allah menyayangi antum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunggah sebuah konten. Semoga dengan konten yang saya bikin ini bermanfaat bagi saudaraku-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan masalah bismillah dan fadilahnya bismillah. Dalam kitab Muquddulijen, itu menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan masalah bismillah. I'lam annal basmalata kasratul barokah. Ketahuilah olehmu. I'lam, jadi ngalimah, ya'lamu ngilman, wa ma'laman fahuwa ngalim, wadaka ma'lumun. I'lam, ketahuilah. Ketahuilah sesungguhnya bismillah, bismillahirrahmanirrahim itu banyak barokahnya. Mandakaroha, salah satu mandakaroha hasolalahul ma'mulu. Barang siapa yang zikir, selalu zikir mandakaro hasolalahul ma'mulu, maka dia akan mendapatkan apa yang diangan-angankan. Itu salah satu dari fadilah bismillah. Dan juga lagi, waman wazibun alaiha hadha bil qabul. Barang siapa yang istiqomah di dalam baca bismillah, maka apa permintaannya insya Allah Allah akan dikabulkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajatnya. Kil, juga ada kil yang mengatakan kil anal kutubal al manzilata minas sama ilal ard. Sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu jumlahnya ada mi'atun wa arba'atun. Jadi Allah menurunkan kitab dari langit ke bumi, maksudnya untuk para utusan Allah, para kekasih Allah. Jadi jumlahnya kitab itu ada 104. Wasuhufu shishin shitona. Kitabnya Nabi Sis itu ada situna 60. Wasuhufu Ibrahim. Adapun kitabnya Nabi Ibrahim itu ada salasuna. Kitab Nabi Ibrahim itu ada salasuna, yaitu 30. Wa suhufu Musa qabla Taurah asharatun. Dan juga kitabnya Nabi Musa sebelum turunnya Taurat itu ada ngasharatun 10. Terus Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Jadi kitab yang turunkan Allah ke dunia ini ada 104 kitab. Itu Kil yang mengatakan kil. Wa ma'ani kulil kutubi. Wa ma'ani kulil kutubi. Adapun
makna-makna semua kitab yang 104 itu majmu'atun fil Quran. Jadi makna hukum yang di dalam terkandung di dalam kitab-kitab yang 103 berarti, karena 104 dengan Al-Quran, itu maknanya itu masuk di dalam Al-Quran, diringkas masuk ke dalam Al-Quran. Wa ma'anil Qur'ani masmu'atun fil Fatihah. Jadi terus makna dari Al-Quran, maknanya Al-Quran semua menyeluruh ayatnya itu, juz awal sampai juz 30, semua itu maknanya masuk di dalam Fatihah. Bayangkan. Wa ma'anil Fatihati masmu'atun fil basmalah. Semua maknanya makna Fatihah, makna dari Fatihah itu masuk di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Al-Quran masuk ke Fatihah, Fatihah lagi diringkas masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim, lafadz basmalah. Dan lafadz basmalah itu maknanya wa ma'anil basmalati masmu'atun fi ba'iha. Adapun lafadz bismillah itu masuk ringkas ke dalam baknya lafadz bismillah. Inilah lafadz yang begitu mudah diucapkan, begitu mudah, begitu ringan, tetapi tidak ada satu orang pun di dunia ini mampu mengupas makna bismillah. Masya Allah, inilah Allah Maha Kuasa. Maka dalam surah itu, dalam surah Al-Kahfi, lau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Masya Allah, jikalau lautan itu menjadi tinta, maka lautan itu akan habis sebelum selesai menulis kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan lagi, air itu akan kering sebelum selesai menulis kalimat-kalimatnya Allah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini tidak ada yang mampu mengupas makna Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu saya ambil dari kitab Ngukudulijen. Sekarang saya akan menerangkan fadilah siri atau barokah dari Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz yang itu mudah. Saya mengambil keterangan ini dari kedua, yang pertama itu Sulam Taufik, yang kedua adalah Is'atur Rafiq. Jadi fadilah siri dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasil basmalah, ini setengah dari khususnya lafadz basmalah. Berarti khususan ini fadilah siri dari lafadz basmalah. Kulliha annaman talaha adada hurufiya sab'atu mi'atun wasitan wasaminuna sab'atan ayyamin. Jadi terangkan, barang siapa man talaha, ma'annaman talaha, sesungguhnya orang yang membaca basmalah ngadada hurufnya sab'ata mi'atun wasitan wasamanina. Jadi huruf basmalah
huruf basmalah. Barang siapa yang membaca basmalah sesuai dengan jumlah bilangan basmalah. Jumlah bilangan basmalah. Lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? Nilainya berapa? Kalau ditinjau dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, orang pengarang dasar Iqra, itu hurufnya ada 19. Hurufnya ada 19. Tetapi kalau dilihat dari ilmu falak hisab, jadi dari keterangan ini sab'atun wasitan wasamanina 786. Ya. Jadi jumlah huruf basmalah itu ada 786. Ini bisa diketahui dari mana 786? Itu dari ilmu falak hisab. Ini rumusnya. Abajadun, hawazun, hatoya, kaf, lam, mim, nun, syi'in, fasod, kofroshinta, sahoda, dot, dozkhin. Jadi ini rumus. Bismillahirrahmanirrahim, itu jumlahnya sab'ami'atun wasitan wasamanina 786. Ini dilihat dari ilmu falak hisab. Saya sudah menghitung. Jadi saya sudah mengecek hurufnya ada 100, huruf hijaiyahnya itu ada 19. Kalau di 19 kalau dinilai dengan menggunakan falak hisab itu nilainya 786. Barang siapa yang membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 selama 7 hari. Ini fungsinya buat apa? Jadi siapa saja orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim selama 7 hari. Ya. Selama 7 hari. Ngala ayyusyain kana min jalbin nafi' au daf'in dar. Maka bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka akan membawa kemanfaatan, akan menarik kemanfaatan apapun yang di situ manfaat bagi kesehatan, bagi rezeki dan lain sebagainya. Itu salah satu dari sirinya basmalah. Dan juga di sini dorin. Bismillah itu mampu menolak, menjauhkan dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh kita. Sesuatu yang tidak disukai oleh kita. Contoh macam kecelakaan, musibah apa saja. Maka ini salah satu dari siri atau manfaat atau fadilah dari bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi. Wa idza tuliyat hadzal ngadatu ala qadahin ma'in wa saqatuhu al balada zalat baladatuhu wa hifdun kullu syai'in sami'ahu biiznillah. Ya. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim selama 7 hari, membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah bilangannya itu 786 selama 7 hari. Mau itu siang atau malam atau pagi terserah. Yang penting istiqomah selama 7 hari. Jangan putus. Ya.
selama 7 hari, jangan putus. Dan tempat yang dikasih air. Jadi intinya gini, Anda siapkan air atau botol air minuman, botol ya. Botol itu di botol yang ada airnya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 1 hari 786 ya. 1 hari 786, sehari 786 selama 7 hari ya. Selama 7 hari selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan barokah, dengan siri Bismillahirrahmanirrahim, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, hilangkanlah sifat kurang pintar atau katakan bodoh. Ya Allah, hilangkanlah sifat bodoh bagi orang yang meminum air ini. Tutup dengan surah Yasin. Surah Yasin yang 2 ayat surah Yasin yang terakhir. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim selesai 786 bilangan, berdoa kepada Allah. Intinya ini untuk menghilangkan sifat bodoh. Jadi bilangan ini untuk atau apapun saja, entah itu penyakit, entah pun apa, tapi yang diterangkan di sini adalah untuk menghilangkan sifat bodoh. Yang 786 ini yang di tempat yang ada airnya itu untuk menghilangkan sifat bodoh. Jadi sehari 786, setelah selesai berdoa kepada Allah, ya Allah, barang siapa yang meminum air ini maka hilangkanlah sifat bodoh. Gantilah sifat bodoh menjadi sifat cerdas. Setelah itu tutup dengan surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiup. Tutup. Ya, selama 7 hari secara istiqomah. Itu fungsi untuk menghilangkan sifat bodoh. Maka lakukan selama seminggu. Itu salah satu dari fadilah, manfaat dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan, semoga ini bermanfaat kepada saudara-saudaraku semuanya, supaya bisa berpikir dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.